Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah, melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Baiklah, kali ini saya akan share screen. Saya akan cek dulu masuk di Classroom. Jadi C1 terlebih dahulu. Ini untuk judul yang komen di situ belum ada. Yang di sini ya, ini judul arsitektur enterprise. Buat kelompok minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Buat judul penelitian tentang arsitektur enterprise. Kirim judul di komen untuk di ACC, ini belum ada di sini. Untuk yang C1 ini berarti yang putra ya. Terus di beberapa komen saya cari juga ada enggak kemarin. Nah ini ada. Udah kok Nurjihan ini. Nurjihan Fadilah komen di situ kamu Nurjihan. Kamu salah kelas apa ini? Iya, salah kelas sih kayaknya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nurjihan ACC ya. Rancang bangun arsitektur enterprise pada RA Al-Falah menggunakan metode TOGAF ya. Itu bukan enterprise ya, tapi enterprise ya. Nurjihan oke ACC ya. Ini Muhammad Rofi ya. Bimbingan konseling pelanggaran siswa pada SMA Ainul Huda menggunakan TOGAF. Ya ini tidak masuk ya, tidak ACC Rofi tidak ACC ya. Nanti tolong diketik lagi, masukkan di sini ya. Masukkan di kolom tugas ini, nanti di komen di sini ya. Nama kelompok sama judulnya apa. Saya cek di C2. Ya, ini C2. Ini juga belum ada. Di forum juga saya kemarin melihat ada yang komen ya. Nah ini ya, Maidatul Mafirah ya. Pengembangan arsitektur enterprise yang responsif terhadap perubahan pasar bisnis M-Banking di toko NU Mart. Ini juga tidak ACC ya, tidak masuk. Nanti diketik lagi di kolom judul ya. Ini bisa begini Mbak Maidatul Mafirah ya, juga teman-teman yang lain. Namanya ditulis rancang bangun arsitektur enterprise pada toko NU Mart ya, menggunakan metode apa? Menggunakan metode ADM umpamanya. ADM 9.1 umpamanya. Kayak gitu aja sudah, malah ACC. Jadi kayak gitu aja. Jadi rancang bangun arsitektur enterprise pada apa gitu loh. Ya, karena kalian di luar pondok enak kan. Pada bisa, toko NU Mart bisa, CV apa bisa. Ya, atau perusahaan apa bisa, seperti itu. Ya, oke, nanti saya tunggu. Ya, nanti kalau sudah saya ACC baru nanti ke bab pendahuluan ya. Bab pendahuluan yang nanti setelah ini akan saya bedah juga nanti. Oke. Saya akan masuk ke presentasi dulu di pertemuan 4 ya. Oke. Kemarin sudah di pengantar konsep arsitektur enterprise dan metode arsitektur enterprise. Kemarin sudah dibahas. Sekarang bab pertemuan 4 proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur enterprise. Oke, topik
Ada proses bisnis dan informasi. Apa sih proses bisnis itu? Apa sih informasi itu? Ya kan begitu. Ya. Jadi menguasai proses bisnis merupakan hal penting dalam arsitektur enterprise terkait dengan perubahan yang terjadi di organisasi. Jadi proses bisnis yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga tersebut ya, itu harus kita pahami dulu. Maka nanti ada namanya aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Apa sih aktivitas utama itu? Aktivitas utama adalah aktivitas yang harus ada pada perusahaan atau lembaga tersebut. Ya, itu. Aktivitas pendukung adalah aktivitas yang tidak harus ada dalam perusahaan tersebut. Kalau ada lebih baik. Ya, itu namanya aktivitas pendukung. Nah, disinilah nanti dari baik aktivitas utama maupun aktivitas pendukung itu. Nah, ini namanya nanti proses bisnis. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, tadi contohnya apa? RA Al-Falah umpamanya. Proses bisnis yang terjadi dalam RA Al-Falah itu apa saja? Gitu loh. Di toko NU Mart ya. Proses bisnis yang ada di NU Mart itu apa saja? Gitu. Kalau sudah memahami, nanti sampean sebagai seorang arsitek sistem, sampean bisa membuat namanya arsitektur enterprise. Kalau proses bisnisnya saja kalian tidak paham, ya kalian tidak akan bisa membuat arsitektur enterprise. Ya, jadi seperti itu pentingnya menguasai atau memahami proses bisnis. Informasi ya. Informasi di sini merupakan bahan mentah dari operasi yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem. Ya. Jadi kalau sebagaimana yang kita fahami selama ini, yang namanya informasi adalah hasil dari pengolahan data. Data adalah fakta atau kenyataan, kan begitu. Ya, saya ulangi ya. Jadi data adalah fakta atau kenyataan. Ketika data ini diolah maka menjadi informasi. Nah, informasi ini merupakan dasar dari operasi. Ya, maka ketika kalian membuat operasi sistem, ya maka membutuhkan informasi, membutuhkan data-data yang diolah, kan begitu. Ketika kalian membuat arsitektur enterprise di kampus umpamanya, Universitas Ibrahim umpamanya, tentu kan kalian punya data. Data apa saja yang dipunya? Ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data kuliah, ada data perkuliahan, ada data pembayaran, ada data aset dan semacamnya. Data-data itu kemudian diolah menjadi informasi. Ya, diolah menjadi informasi. Ya, kalau data mahasiswa ada berapa mahasiswanya, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, yang prodi TI berapa, SI berapa, arsitek berapa, PAI berapa, dan seterusnya. Ya. Dari situ maka akan memunculkan, menghasilkan nama informasi. Informasi inilah nanti diolah lagi menjadi operasi yang akan dijalankan oleh sebuah sistem. Oke. Peran utama proses bisnis ya. Peran utama aktivitas harian perusahaan ya, enterprise melibatkan kumpulan karyawan yang berpartisipasi dalam menjalankan proses bisnis. Ya. Jadi di sini yang dimaksud proses bisnis itu ya aktivitasnya itu gitu loh. Bukan terus bisnis itu usaha, bukan ya. Jadi jangan memaknai bisnis ini adalah sebuah usaha, bukan ya. Jadi yang namanya proses bisnis ini aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu. Sebagai perwujudan aktivitas enterprise ya. Proses bisnis berperan banyak dalam menyusun struktur arsitektur enterprise. Saat proses bisnis berubah, maka perubahan arsitektur harus dilakukan yang berdampak pada sistem informasi. Ini. Jadi proses bisnis ini
Ya kadang ini kalau perusahaannya itu belum settle ya istilahnya, itu masih bongkar pasang sistem ya. Bahkan kadang perusahaan ini tidak tahu proses bisnis yang sedang mereka jalankan ya. Jadi mereka itu tahunya ya menjalankan bisnis, tapi tidak tahu proses bisnis ini di situ apa. Gitu loh. Ini sangat banyak sekali ya. Jadi banyak orang-orang itu membuat perusahaan tanpa adanya bisnis plan ya. Jadi kalau kalian mau membuat usaha itu ada namanya bisnis plan. Ya, membuat namanya bisnis plan. Dan itu tertulis. Gitu loh. Lah ketika banyak juga perusahaan-perusahaan itu tidak dibuat berdasarkan bisnis plan. Terus pokok buat ngono ae. Kalau mau membuat usaha apa? Umpamanya buat usaha produksi rengginang, ya wes pokok nggak rengginang kan begitu. Ada yang buat apa ikan ini, ikan asin atau ikan panggang, ya yes, pokok buat saja kan begitu. Atau buat perusahaan tambak, buat saja. Jarang yang ada yang memiliki bisnis plan. Nah ketika ini sudah berkembang ya mereka mau membuat sistem bingung gitu loh. Lah disinilah diperlukan kalian itu yang menjadi seorang arsitek sistem. Bagaimana yang sudah terjalankan itu ya, bisnis atau aktivitas yang sudah dijalankan itu bagaimana kalian bisa menuangkan ke dalam bentuk tulisan atau gambar atau ilustrasi. Nah, itulah nanti yang dinamakan blueprint itu loh. Ya. Jadi dalam konteks pendekatan ADM ya, proses berperan selama tahap A ya. Vision dan B bisnis ya. Proses merupakan inti dari arsitektur bisnis bersama dengan entitas data. Ya nanti kalau di ADM itu yang saya sebutkan tadi ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Apa itu proses bisnis ya? TOGAF memberikan definisi ya. The Open Group Architecture Framework ya. Sebuah proses yang mewakili urutan aktivitas yang bersama mencapai hasil tertentu dapat dipecah menjadi subproses dan dapat menunjukkan operasi sebuah fungsi atau layanan pada detail level berikutnya. Proses juga dapat digunakan untuk menghubungkan atau menyusun organisasi, fungsi, layanan, dan proses. Nanti ada gambarnya nanti. Ada gambarnya bagaimana proses bisnis ini dapat mencapai visi sebuah perusahaan. Ya ini kadang ya perusahaan-perusahaan itu tidak punya visi misi juga kadang. Wis pokoknya melaku aja, pokoknya jalan aja perusahaannya, yang penting menguntungkan begitu. Ya, kadang mereka tidak punya visi misi. Ya disitulah nanti bagaimana seorang arsitek sistem. Ya kalau belum ada ya ayo buat visi misi apa gitu. Jadi ketika umpamanya perusahaan ikan asin umpamanya atau ikan pindang, maka seorang arsitek sistem berkomunikasi, berdiskusi dengan stakeholder yang ada, apa nih visi misinya perusahaan ini harus ada. Ya, umpamanya visi misinya ya ingin mencerdaskan anak bangsa dengan atau mencerdaskan masyarakat dengan makan ikan umpamanya. Bagaimana seluruh masyarakat ini bisa makan ikan minimal seminggu 1 kali. Nah, itu visi misi yang bagus sekali. Ya. Jadi seperti itu akhirnya nanti perusahaan itu punya visi misi gitu. Ya. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita ya mungkin ya kadang namanya saja asal ya. Namanya kadang tidak punya logo ya ini. Seorang arsitek sistem ya. Bagaimana nanti akhirnya namanya ini disetujui bersama, buat logonya. Logo ini penting loh ya, brand ya. Logo ini nanti menjadi brand, merek ya. Ketika ada itu ada semangat kerja di sana. Ya. Kalian kerja
dengan seragam atau tanpa seragam ya beda. Dengan seragam tuh merasa semangat kerjanya itu loh. Memang benar-benar ya saya kerja gitu. Tapi kalau nggak ada seragam ya apa namanya kurang rasanya itu kurang gitu loh. Ini saya karyawan apa bukan nih, saya pegawai apa bukan nih kayak gitu. Jadi seragam terus apa itu embel itu ya, name tag itu juga penting sekali itu. Kalian saja di mahasiswa itu beda kan ketika kalian itu pakai pakaian biasa dengan ditambahi alma mater, jas alma mater, wah kan kelihatan keren gitu ya, karena di situ ada semangat di situ mahasiswa gitu loh ya. Pada dasarnya proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk menghasilkan nilai tambah, add value dari sebuah permintaan awal, trigger event ya. Nih, aktivitas dilakukan oleh aktor manusia ya, atau otomatis ya. Istilah aktivitas mengacu pada pekerjaan yang memberikan add value melalui transformasi atau produksi informasi atau materi. Hakikat bisnis dari proses dinyatakan melalui hasil yang diberikan yang harus memiliki makna bagi pelanggan, baik internal maupun eksternal, serta dapat diukur bila memungkinkan. Karakter utama proses bisnis. Ya. Ada karakternya. 1. Cross organization. 2. Temporality. 3. Parallelism. 4. Event processing. Apa itu cross organization? Sebuah proses yang melekat secara lintas organisasi. Ya. Tuh. Jadi ada sales, invoicing, production, delivery ini namanya cross organization. Temporality. Proses memiliki sebuah awal dan sebuah akhir dan berjalan sepanjang periode waktu tertentu. Jadi tidak selamanya. Jadi ada waktunya, temporality. Paralelism. Saat sebuah proses berjalan biasanya ditemukan aktivitas yang berjalan bersamaan. Jadi jalannya itu paralel ya. Jadi bersamaan, bukan seri ya, bukan seri. Event ya. Proses bisnis jarang terisolasi ya. Bereaksi terhadap kejadian atau event luar yang memiliki pengaruh langsung pada progresnya. Ini karakteristik dari sebuah proses bisnis. Tipologi proses bisnis. Ada operasional proses, support proses ya. Jadi operasional proses itu proses bisnis inti ya. Bertanggung jawab terhadap add value perusahaan yang langsung. Support proses membantu proses operasional tanpa secara langsung, update harga, produksi dan seterusnya. Ini proses bisnisnya. Nanti kalau saya nyebut apa aktivitas utama dan aktivitas pendukung ya. Manajemen proses terkait dengan strategi dan manajemen umum perusahaan. Ada internal proses mengacu pada proses yang tidak secara khusus terkait bisnis. Jenis urutan ya, urutan aktivitas ada strictly determined dan less flexible. Ini contohnya yang determine ya, determine atau mekanistik, wash, rinse, dry, iron, deliver ya. Nih, cuci terus dikasih apa? Rinse itu dikasih sabun, dry dikeringkan, iron, deliver. Ada juga yang model ini non determine ya. Nih seperti medical diagnosis ya. Itu. Jadi dia tidak berurutan. Terdapat perbedaan yang dijumpai pada alur kerja atau workflow. Ada procedural workflow dan ad hoc workflow. Procedural workflow disebut juga production workflow atau directive workflow. Ini perusahaan yang telah ditetapkan prosedurnya dan urutan aktivitasnya sudah pasti. Kalau ad hoc ini
Model kolaboratif di mana aktor berpartisipasi dalam keputusan tanpa tergantung urutan aktivitasnya. Ini ada pemrosesan batch dan desinkronisasi. Ini gambar dari contoh ya, order proses. Pemodelan proses bisnis. Membuat model proses bukanlah pekerjaan yang mudah. Model proses bisnis harus dapat bertahan lama, tidak sekedar untuk digunakan sementara saja. Ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana seorang arsitek ini membuat proses bisnis itu. Jadi ini diambil dari berbagai sumber, bagaimana hasilnya nanti adalah dapat bertahan lama. Masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut apa? 1. Biaya investasi pemodelan proses yang tinggi. 2. Seringnya terjadi perubahan pada proses yang akan dimodelkan. Ada 2 ini masalah. Biaya investasinya tinggi. Bayari sampean itu loh. Mahal itu. Ya, sampean harus ke sana ke sini ya, menemui banyak orang untuk akhirnya membuat sebuah model proses bisnis. Ya tentunya kan semuanya harus dihargai gitu loh. Dan nanti hasilnya itu apa hasilnya itu? Blueprint, apa? Tulisan, gambar. Model proses bisnis itu tulisan atau gambar. Lah ini orang yang tidak paham, hasilnya kok gini tok ya? Oh gini tok piye? Iki mumet ya. Urung mesti sebulan, belum tentu 1 bulan itu selesai buat model proses bisnis itu gitu loh. Jadi makanya harus ada komitmen dari seluruh pihak. Ketika itu sudah jadi, itu nanti bisa digunakan untuk pegangan ke depan gitu loh. Jadi ketika umpamanya contoh entah itu apa manajernya resign keluar atau meninggal umpamanya, atau mungkin direkturnya resign atau direkturnya meninggal umpamanya, ini bisnisnya akan tetap jalan kalau sudah ada pegangan namanya blueprint, sudah ada pegangan namanya model proses bisnis. Nah kalau tidak ada itu ya, direkturnya meninggal, ya sudah selesai, perusahaannya juga akan meninggal. Karena di situ tidak ada yang tahu proses bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut gitu loh. Makanya ini harus komitmen awal ya. Jadi kalian nanti seorang arsitek itu kan membuat anggaran nanti. Membuat RAB, rencana anggaran biaya. Ini ditulis semua. Jadi kalau ada namanya pra penelitian umpamanya, itu tertulis kebutuhan apa, tertulis semua di sana gitu loh. Ya kalau kalian pernah masuk perusahaan apa enggak ya? Kalau kalian masuk perusahaan itu banyak model-model itu yang dipampang ya. Biasanya di figura, di bingkai itu ditaruh. Ini unit ini, ada SOP-nya seperti ini, model bisnisnya seperti ini unit ini, ada proses bisnisnya kayak gini. Itu ada semua SOP-nya semua itu. Lah itu loh yang buat siapa? Ya kalian nanti arsitek sistem. Gitu loh. Buat SOP itu pemodelan seperti itu. Ya selain biaya investasi yang tinggi, ini sering terjadi perubahan pada proses yang akan dimodelkan. Ini kalau berubah itu ada ya, ini juga kesulitan gitu loh. Kesulitan kalau sering berubah proses bisnisnya. Maka caranya ya nanti ya harus disesuaikan terus sebelum akhirnya nanti di dock ya, di dock. Solusi identifikasi ya. Proses yang dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membuat daftar inventory atau mengolah pemetaan. Kualifikasi ya, untuk menjelaskan dengan lebih baik sebuah proses dan keberagamannya dan membantu pengambilan keputusan. Bisa menggunakan tabel ya, menggunakan kriteria, frekuensi, kompleksitas, durasi dan seterusnya. Pemodelan
menggunakan notasi grafis ya. Yang penting untuk mendetailkan proses bisnis ini, misalnya nih diagram BPMN kayak gini. Ya, kalau ada pemodelan kayak gini, ada grafisnya kayak gini kan, orang itu lebih mudah paham gitu loh. Kalau hanya teks saja tulisan biasanya kan tidak paham. Terkait TOGAP yang memecah 5 level ditetapkan viewpoint. Ada viewpoint dalam TOGAP, the Open Group Architecture Framework. Ada viewpoint identifikasi, viewpoint kualifikasi, dan viewpoint pemodelan. Identifikasi menggambarkan pandangan tingkat tinggi yang mudah digunakan dan menyediakan ringkasan informasi terkait dengan proses utama. Kualifikasi merupakan hasil analisis terhadap proses, karakteristik, dan peluang. Ya, nanti ada kita buat analisa SWOT ya. Analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Viewpoint pemodelan yang menjelaskan konten proses dengan cara yang lebih detail menggunakan notasi BPMN. Itu membuat pakai grafis ya. Tata kelola proses bisnis ya. Proses driver, fungsi proses driver menjamin kualitas, pemantauan dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, tadi bahas tentang apa? Proses bisnis. Sekarang kita akan bahas tentang informasi. Informasi apa tadi? Informasi adalah hasil pengolahan data. Data adalah apa? Data adalah fakta atau kenyataan. Kumpulan data disebut database. Nah, gitu loh. Kumpulan data itu disebut database. Kumpulan pengetahuan disebut knowledge base. Nah, itu pengertian-pengertian seperti itu dipahami dulu. Sistem informasi dibangun sebagai perangkat untuk memproses informasi dan memastikan kualitas data tetap menjadi tujuan yang paling penting. Nah ini loh nanti ketika proses informasi kalian dalam membuat sebuah arsitek sistem, nanti di sana akan dibuat sistem informasi, dibuat aplikasi. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari arsitektur enterprise yang kalian buat. Loh. Jadi sistem informasi apa saja yang akan kalian bangun, yaitu didesain. Ya. Kalian tugasnya tidak sampai kepada membuat aplikasinya, tidak sampai membuat programnya. Kalian cukup mendesain saja. Ya. Mamanya tadi di toko NU Mart. Di toko NU Mart itu informasi apa saja yang dibutuhkan. Ketika sudah tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, maka dibutuhkan aplikasi apa saja. Gitu loh. Dibutuhkan aplikasi apa saja di sana. Mamanya aplikasi inventory, aplikasi kasir, aplikasi penggajian, aplikasi pembayaran, aplikasi online banking, aplikasi pembayaran online mamanya. Ya banyak seperti itu. Ya. Nanti ditata itu semua. Ya. Dan sistem informasi dibangun ini sebagai perangkat nanti untuk memproses informasi dan memastikan kualitas data tetap menjadi tujuan yang paling penting. Gitu loh. Jadi dasarnya nanti seorang programmer membuat program ya blueprint yang kalian buat. Gitu loh. Jenis informasi dalam arsitektur enterprise ada dua. Ada struktur information dan non-struktur information. Struktur information diatur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Non-struktur tidak mengikuti format apapun. Contoh nih, ya. Contohnya struktur information ya. Ini apa? Menjelaskan jenis dan domain nilainya. Ini. Dan melalui proses TI dan database ya, yang merupakan dukungan utama. Kalau non struktur ya, ini apa? Misalnya dokumen teks ya. Jadi ada dokumen-dokumen, yaitu namanya non struktur information. Informasi disajikan dalam dua cara, ada persistent information dan exchange information. Nah ini kalau kalian tidak memahami, tidak paham, tidak belajar ini ya tidak paham gitu. Ketika ditanya informasinya kalian itu disajikan dalam bentuk apa, ya ini tidak tahu. Ya. Persistent information atau resource ini
selalu ada melebihi aktivitas dan proses bisnis. Exchange ini dalam bentuk pesan, message yang kontennya memiliki durasi terbatas. Ini struktur ya. Persistennya bentuknya apa? Database. Disajikan dalam bentuk database. Exchange-nya dalam bentuk inter application flow. Jadi semacam flowchart seperti itu. Non struktur, persistennya apa? Persistennya dokumen, intranet dan seterusnya. Exchange-nya berupa email. Gitu loh. Pertukaran data dalam sistem. Jadi pertukaran data otomatis sudah banyak digunakan dalam sistem informasi. Dapat berupa sinkronus atau antara dua komponen atau perusahaan batch ya. Nih, jadi pertukaran data. Jadi data, umpamanya ada di sana data mahasiswa. Ya, terus ada data PKL, data KKN, data skripsi. Ya, ini tentunya nanti akan saling berhubungan. Seperti itu. Ya, maka diperlukan nanti integrasi data. Ya, kalau kalian belajar apa di mata kuliah struktur data ya, itu ada nanti integrasi data sehingga terjadi sentralisasi. Apa manfaatnya atau tujuannya? Yang pertama menghindari terjadinya duplikasi data. Yang kedua memfasilitasi koneksi antara elemen aplikasi. Ini berhubungan loh ya data-data itu. Ada data mahasiswa, ada data pembayaran kuliah, ada data absensi ya, ada data PKL, KKN umpamanya. Lah ini kalau tidak saling terhubung ya apa namanya? Nanti terjadi duplikasi data. Maunya data mahasiswa sendiri, terus data bayar sendiri, data apa namanya? Penjadwalan kuliah sendiri. Ya ini terpotong-potong nanti. Tapi kalau ini sudah terintegrasi enak. Jadi data penjadwalan kuliah, data absensi kuliah ini mengambil dari data mahasiswa yang sudah membayar umpamanya. Maka nanti terintegrasi ya dengan query-nya membuat data baru, data absensi kan begitu. Nah, ini jadi ini adalah proses ya. Proses dalam arsitektur bisnis. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan, ada yang ditanyakan. Ayo apa, Dewi Khairunisa? Pak, ya. Apa Mbak Dewi? Oh, ini Pak, kan dari Bapak itu pas kita mengajukan judul disertakan juga metodenya ya Pak. Ya. Dan kalau pertanyaan saya kan dilihat dari jurnal-jurnal yang sudah terpublish di Sinta maupun di internet seperti itu ya Pak. Itu di judulnya itu tidak disertakan metodenya begitu Pak. Ya. Itu bagaimana Bapak? Ya. Tapi dia nanti di ekstrak atau di isinya dijelaskan menggunakan metode seperti apa. Betul, Terima kasih betul. Bapak. Ya. Jadi gini, di judul itu boleh tanpa metode, boleh dengan metode. Terserah. Jadi umpamanya rancang bangun arsitektur enterprise pada toko NU Mart. Ya, itu juga tidak apa-apa. Kalau ditambahi menggunakan metode apa itu juga boleh. Itu kadang kenapa? Karena apa namanya? Metodenya itu kadang ganti di tengah jalan. Jadi umpamanya kalian sedang melakukan penelitian gitu ya. Ternyata metodenya nggak cocok umpamanya. Itu kalian akan menggunakan metode lain. Nah, kalau judulnya sudah di ACC terus sudah apa? Sudah ujian umpamanya, itu kan kesulitan untuk mengganti judul. Mengganti judul itu kan harusnya kan ujian lagi, ujian judul lagi begitu loh. Makanya di jurnal-jurnal itu jarang yang ada metodenya, tapi metodenya dijelaskan di dalam. Tidak apa-apa nanti metodenya dijelaskan di dalam, tidak apa-apa.
begitu Mbak Dewi. Dan memang di sini yang paling umum nanti metodenya ya ADM ya, dari TOGAF ya, termasuk nanti yang saya contohkan itu dari awal sampai akhir itu ya metode yang ADM ya. Tapi kenapa saya mempersilahkan? Saya mempersilahkan kalian menggunakan metode apapun yang mungkin di luar itu gitu loh. Saya tidak mau membatasi harus pakai metode ini, enggak. Kalau ada yang mau pakai metode Zechman, mungkin kan kemarin juga ada beberapa metode, atau mungkin ada metode lain di luar itu ya. Jadi tentunya kalian kan mengeksplor ya, belajar ya, oh ternyata ada metode ini dalam membuat arsitektur enterprise, itu ada metode baru ini, metode ini ya silahkan dipakai. Saya tidak mau membatasi begitu. Monggo, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akan berbagi layar lagi ya. Berbagi layar lagi. Saya akan buka yang jurnal kemarin ya. Jadi jurnal yang di arsitektur enterprise ahli sini ya. Oke. Saya gunakan ini sebagai tolak ukur ya, karena ini salah satu hasil tugas mata kuliah arsitektur enterprise yang berhasil publikasi jurnal ya. Jadi ini saya gunakan sebagai tolak ukur. Ini saya akan buka untuk jurnalnya ya. Oke, jadi ini judulnya Perancangan Arsitektur Enterprise pada SMK Ibrahimi Sukorejo menggunakan TOGAF ADM 9.1 ya. Nih, jadi yang pertama itu kan judul ya, kelompok sama judul. Setelah ini saya akan tambahkan lagi di sana untuk bab 1 pendahuluannya. Jadi gini, kalian untuk membuat penelitian ini tidak perlu di model jurnal dulu. Tidak perlu di model jurnal. Jadi cukup dalam Word ya, satu Word yang biasa saja. Ya, yang biasa saja. Itu namanya laporan penelitian. Dan nanti masukkan saja sudah semua. Data-data yang kalian punya masukkan saja di sana semuanya. Termasuk kalau ada gambar-gambar, ada grafik-grafik, ada ilustrasi, masukkan semua sudah. Tidak usah dipilah-pilah dulu. Ya, nanti baru kalau sudah jadi dari semua namanya laporan penelitian, itu nanti baru bisa dijadikan jurnal, bisa dijadikan poster, bisa dijadikan buku, bisa dijadikan artikel. Ya itu nanti gitu loh. Yang penting sekarang buat dulu sudah. Ya. Jadi kalau sudah membuat judul nanti sudah ACC, maka selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini isinya apa? Isinya adalah latar belakang kalian membuat arsitektur enterprise itu apa gitu loh ya. Biasanya saya itu membagi 4 paragraf ya, atau 4 poin ya. Yang pertama itu adalah pengantar, yang kedua masalah, yang ketiga solusi, yang keempat harapan. Itu biasanya. Jadi minimal ada 4 paragraf yang setiap paragrafnya memiliki pokok bahasan tersebut. Pokok bahasan pertama tentang pengantar. Pengantar itu dijelaskan dulu, namanya perusahaannya itu di bidang apa, ya diberi pengantar dulu. Terus dijelaskan dulu sekilas, ya, itu pengantar. Terus apa lagi tadi? Masalah, ya. Masalah ini yang nanti menjelaskan kenapa perusahaan itu akhirnya membutuhkan namanya arsitektur enterprise, kenapa ya. Yang ketiga solusi ya jelas solusinya ya
membuat arsitektur enterprise, kan gitu solusinya mesti. Harapannya apa? Harapannya dengan adanya arsitektur enterprise itu ya apa? Sesuai dengan tujuan perusahaan, mungkin akan lebih tertata, lebih terintegrasi dan semacamnya. Nah, itu di mana pendahuluan. Terus yang kedua tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini isinya yang pertama tentang profil baik lembaga atau perusahaan ya. Profilnya apa saja, profilnya masukkan semua sudah. Mungkin sejarahnya ya, terus jumlah karyawannya, kalau ada logonya, gambarnya, foto-fotonya masukkan sudah semua. Ya, di situ profil perusahaan. Terus juga tentang arsitektur enterprise, tentang metodenya, itu juga ditulis di sana. Ya, jadi di tinjauan pustaka itu adalah teori-teori yang kalian gunakan dalam membuat nanti arsitektur enterprise. Saya kira itu di selanjutnya pendahuluan dan tinjauan pustaka. Ya, ini nanti selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, yang penting ini apa kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Jadi kalau judul sudah oke, maka selanjutnya membuat pendahuluan dan membuat tinjauan pustaka. Gampang ya. Gampang, pokok dikerjakan, pokok digarap. Ya kalau tidak digarap sampai kiamat juga selesai, guys. Ngono lho, guys. Ya. Jadi mudah ketika dikerjakan, apalagi berkelompok. Dan cara kerjanya gini ya, namanya kelompok itu gini. Jadi kalian itu sama-sama mengerjakan, berdiskusi. Ini bedanya. Ya. Bedanya dengan mungkin tugas yang lainnya. Jadi didiskusikan terus dikerjakan. Ini ndak bisa. Kamu yang buat pendahuluan, kamu yang buat tinjauan pustaka, itu ndak bisa kayak gitu. Ini. Jadi sudah saya lakukan ya. Sudah saya alami ini, meneliti teman-teman yang ngerjakan itu seperti itu, ndak bisa. Dan memang ndak bisa ketika Pak Ahlis ada dalam tim Ahlis itu Bondo Smart Society, itu juga ndak bisa. Makanya kamu ngerjakan ini, tidak bisa. Mesti harus ngumpul, timnya itu harus ngumpul dan membahas. Nanti ada yang jadi notulen, ada yang mikir, ada yang nyari referensi. Jadi kerja bareng, betul-betul kerja bareng. Enggak itu kesulitan. Begitu. Makanya dulu itu Pak Alis ya sering ngumpul ya. Kalau enggak di kantor Kominfo ya ngumpul di kafe, ngono biasa golek kafe ngono kan. Bahas itu dibahas. Makanya ada dananya itu. Ngumpul-ngumpul itu ada dananya. Dibayar itu. Ada absennya tiap ngumpul itu. Ya, jadi kalau ngumpul ada absensinya. Terus progresnya bahas apa hari ini, ngerjakan apa hari ini, itu nanti diklaimkan ke waktu itu Kominfo ya, karena di ini. Tapi sebetulnya waktu itu di bawahnya bupati langsung. Ya, cuma Kominfo mitra kerja. Ya, jadi langsung diklaimkan, dibayari guys. Ya, jadi ngopi, ya, jajan apa nanti diklaimkan diganti. Dan itu dibayar, ada bayarannya. Gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol tok ngono. Dan memang harus ada berita acaranya, ada progresnya. Gitu. Ya nanti bisa kalian praktekkan ya. Jadi umpamanya ngumpul baik offline maupun online, umpamanya kalian kelompoknya kan bertiga nih. Ayo bertiga. Progresnya apa? Bahas apa? Oh, bahas judul. Bahas judul terus selesai bahas judul, bahas pendahuluan. Pendahuluan selesai bahas tinjauan pustaka. Apa saja nih teori-teori yang kita masukkan? Ya, pertama profil lembaganya atau perusahaannya, tentang arsitektur enterprise dimasukkan, dan semua yang kalian masukkan itu ada dasarnya, ada referensinya. Ngono. Wah, asik sekali itu. Kalau saya membayangkan kalau kalian itu benar-benar belajar tenanan dan berdiskusi tenanan, itu memang asik sekali itu ya.
kayak wong kerja tenan ya. Seperti memang benar-benar orang yang kerja. Dan nanti ketika kalian memang ditakdir oleh Allah memiliki kesempatan menjadi bagian dari sebuah tim proyek, ya itu tidak kaget lagi melakukan hal-hal kayak gini. Biasa sudah kayak gitu. Ya. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Nggak ada sing takon lho. Iki ngantuk apa paham apa? Kok dikira dongeng aku iki. Ditinggal turu. Ya. Oke, terima Bapak kasih. absen di mana? Gimana, Mbak Dewi? Absennya di mana, Pak? Ya absen sendiri aja. Nanti laporkan ke Pak Ilzam ya. Mamanya yang kelas C1 siapa aja yang hadir abseno. Terus C2 Mas apa? Igal. Nah, nanti siapa di absen ya, nanti laporkan ke Pak Ilzam. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Pak. Ya, terima kasih kalau sudah cukup. Nanti bisa kita diskusi baik di grup, di Classroom atau di WA silahkan. Apa namanya? Dan bisa dikerjakan. Memang intinya ya harus dikerjakan. Nanti ketika kalian mengerjakan, insya Allah akan ada ilmu-ilmu baru yang masuk, yang menjadi masukan untuk kalian. Kalau sudah dicoba dipraktekkan. Kalau belum ada itu saya yakin gak paham-paham nanti kalian itu. Wes lah. Ya, coba dikerjakan arsitektur enterprise. Syukur-syukur harapannya Pak Ahlis nanti ada yang mengambil skripsi topiknya tentang arsitektur enterprise. Dan arsitektur enterprise ini loh, kalau nanti kalian itu PKL ya, praktek kerja lapangan, itu bisa ini jadi judul kalian. Umpamanya kalian nanti ada yang PKL di dinas mana, dinas pendidikan, dinas perikanan atau dinas apapun, kalian bisa rancang bangun arsitektur enterprise pada dinas perikanan Banyuwangi umpamanya itu, atau dinas perikanan Situbondo, itu sudah jadi judul semua sudah nanti itu arsitektur enterprise ini. Maka monggo dipelajari betul-betul, gunakan kesempatan ini dengan baik, dan nantinya ketika ada kesempatan kalian bisa mengambil kesempatan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.